Pemirsa, mantan pengacara Presiden Donald Trump pada Kamis 4 Februari menolak permintaan dari Demokrat untuk bersaksi pada sidang pemakzulan Trump di Senat Amerika Serikat minggu depan. Dalam surat terbuka, pengacara Trump Bruce Castor dan David Schoen menyebut permintaan itu sebagai aksi hubungan masyarakat. Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menuduh Trump menghasut pemberontakan ketika dia mendesak para pendukungnya untuk melawan kekalahan pemilihannya sebelum mereka menyerbu Kapitol, melawan polisi, dan membuat anggota parlemen harus mencari perlindungan. 5 orang tewas termasuk seorang petugas polisi Kapitol. Pengacara Trump menolak dakwaan pemakzulan dan menegaskan klaimnya bahwa kekalahan pemilihan Trump adalah hasil dari penipuan yang meluas. Anggota Parlemen Demokrat yang juga manajer pemakzulan utama DPR, Jamie Raskin, menulis dalam surat kepada Trump yang meninggalkan jabatannya pada 20 Januari dan pengacaranya untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah. In his conduct while President of the United States and in violation of his constitutional oath faithfully to execute the office of the President of the United States and to the best of his ability preserve, protect, and defend the Constitution of the United States and in violation of his constitutional duty to take care that the laws be faithfully executed, Donald John Trump engaged in high crimes and misdemeanors by inciting violence against the government of the United States. Dalam tanggapan mereka, pengacara Trump menulis kepada Raskin, suratnya hanya menegaskan apa yang diketahui semua orang dan tidak dapat membuktikan tuduhan terhadap Presiden ke-45 Amerika Serikat yang sekarang menjadi warga negara. We want to be so respectful of everybody, including bad people. And we're going to have to fight much harder. And Mike Pence is going to have to come through for us. And if he doesn't, that will be a sad day for our country. Beberapa senator mengatakan akan menjadi ide yang buruk bagi Trump untuk bersaksi. Selama 2 bulan setelah kalah dalam pemilihan ulangnya dari Presiden Joe Biden, Trump dengan keras menyatakan bahwa dia kalah karena penipuan pemilu yang merajalela. Klaim yang ditolak oleh banyak pengadilan dan pejabat pemilihan negara bagian. Pada tahun 1998, mantan Presiden Bill Clinton memberikan kesaksian melalui CCTV dari Gedung Putih kepada juri agung yang menyelidiki perilakunya dalam beberapa masalah. Tuduhan bahwa dia bersumpah palsu dalam kesaksian sehubungan dengan mantan pegawai magang Gedung Putih Monica Lewinsky menyebabkan pemakzulannya di depan perwakilan rakyat. It is not my recollection. My recollection is that I did not have sexual relations with Ms. Lewinsky, and I'm staying on my former statement about that. Pengacara Trump dan sebagian besar senator Republik telah menantang konstitusionalitas persidangan. Mereka mengatakan Senat tidak memiliki wewenang untuk menyidangkan kasus tersebut karena Trump telah meninggalkan jabatannya dan tidak dapat dicopot. Hear ye, hear ye, hear ye. All persons are commanded to keep silent on pain of imprisonment, while the Senate of the United States is sitting for the trial of the articles of impeachment exhibited by the House of Representatives against Donald John Trump, President of the United States. Argumen seperti itu akan memungkinkan senator Republik yang memegang setengah kursi di majelis untuk memberikan suara menentang keyakinan Trump tentang masalah prosedural alih-alih secara langsung mendukung komentarnya. He has betrayed our national security, and he will do so again. He has compromised our elections, and he will do so again. You will not change him. You cannot constrain him. He is who he is. Truth matters little to him. What's right matters even less, and decency matters not at all. Mayoritas 2/3 dari 100 anggota Senat harus mendukung dakwaan untuk menghukum Trump, yang berarti 17 Republikan harus bergabung dengan 50 Demokrat untuk mendukungnya. This entire campaign of impeachment that started from the very first day that the president was inaugurated was a partisan one, and it should never happen again. Sidang pemakzulan Senat atas Trump, Presiden Amerika Serikat pertama yang menghadapi persidangan seperti itu 2 kali, akan dimulai minggu depan. 48 senators have pronounced Donald John Trump, President of the United States, guilty as charged. 52 senators have pronounced him not guilty as charged. 2/3 of the senators present not having pronounced him guilty, the Senate adjudges that the respondent, Donald John Trump, President of the United States, is not guilty as charged in the first article of impeachment.
Sidang pemakzulan pertama Trump atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres setelah dia tampaknya menekan Presiden Ukraina untuk menyelidiki Biden dan putranya menghasilkan pembebasan oleh Senat, di mana Partai Republik memegang mayoritas pada saat itu menolak Demokrat yang mencoba untuk menghadirkan saksi. Dari Washington DC, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.